Ting Ting, kemarin lagi ramai banget yang bahas MSCI. Emang performa MSCI gimana sih? Oke, memang nggak bisa kita pungkiri belakangan ini lagi hype banget soal MSCI. Yuk kita cek bareng-bareng performa dari MSCI Indonesia maupun MSCI Global. Let's think. Performa dari MSCI Indonesia, di sini kita lihat yang warna biru tua ini, sebenarnya selama 10 tahun terakhir itu performanya nggak gitu bagus. Bahkan kalau kita tarik dari sebelum COVID, itu belum terlalu bertumbuh gimana-gimana, bahkan cenderung negatif. Ini tabel rincian dari MSCI Indonesia per tahunnya. Dari 2011 tumbuh 6%, tumbuh 4%, minus 23%, dan seterusnya. Jadi kalau kita tarik secara akumulasi, MSCI Indonesia selama 10 tahun terakhir, itu returnnya cuma rata-rata 2-3%. Kalau emerging markets gimana? Itu sebenarnya jauh sekali di atas Indonesia. Baik selama 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, maupun 3 tahun terakhir. MSCI dunia gimana? MSCI dunia performanya juga cukup bagus. Selama 10 tahun terakhir, untuk size sebesar MSCI, mereka bisa mencetak 11%, dan 3 tahun terakhir, mereka mencetak 20%. Sekarang saham-saham apa aja yang ada di MSCI Indonesia? Per 31 Oktober 2025, ini adalah 10 top saham terbesar yang masuk ke dalam MSCI. Pertanyaan berikutnya, gimana sih kinerja dari MSCI Global? Yuk kita cek bareng-bareng. Kalau kita lihat MSCI Global yang warna biru tua, itu sebenarnya performanya bagus banget ya. Terutama 3 tahun terakhir, karena saham-sahamnya dipegang lagi naik banyak, saham-saham Amerika lagi pada rally. Tapi kalau kita tarik selama 10 tahun terakhir juga, performanya itu not bad. Seperti yang tadi kita udah lihat, rata-rata bisa mencetak belasan persen selama 10 tahun terakhir. Kalau dibandingkan dengan emerging market, ini performanya jauh lebih bagus ya, dalam kategori yang 10 tahun terakhir maupun 5 tahun terakhir ya. Meskipun 3 tahun terakhir performanya masih mirip-mirip, karena memang selama 3 tahun terakhir itu kan saham pada rally semua. Sekarang kita lihat, saham apa aja yang menopang kinerja dari MSCI Global. Memang mayoritas itu perusahaan-perusahaan besar yang listing di Amerika. Makanya kalau kita lihat secara negara, Amerika aja berkontribusi udah hampir 75% dari seluruh dana MSCI. Sedangkan Indonesia itu termasuk kecil banget ya. Bahkan sampai nggak ditampilin karena saking kecilnya. So at the end, bisa dibilang performa MSCI Global itu memang memiliki kinerja yang cukup bagus kalau kita bandingin dengan MSCI Indonesia. Kira-kira kenapa ya? What do you think? Coba tulis di kolom komen bawah.